materi yang pertama, yaitu pendekatan humanistik. Pembelajaran dalam pendekatan humanistik dipahami sebagai pembelajaran yang mengarah pada proses memanusiakan manusia. Pendidikan yang memanusiakan manusia adalah proses membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi dasar manusia, baik jasmani maupun rohani secara seimbang dengan menghormati nilai-nilai humanistik yang lain. Pendidikan humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik untuk berpikir induktif, mengutamakan praktik, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi pendidik harus benar-benar membimbing serta mengarahkan peserta didik untuk menghormati dan saling menghargai satu sama lain antar peserta didik. Perkenalkan, nama saya Lailia Biba dari kelas PGMI 6A. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Hidayat, yaitu tentang pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi yaitu bermakna bahwa seorang guru harus menguasai kompetensi-kompetensi dalam hal mengajar. Tugas seorang supervisor di sini yaitu membantu guru untuk menguasai kompetensi-kompetensi tersebut. Teknik supervisi yang digunakan pada pendekatan kompetensi ini, yang pertama, menetapkan kriteria unjuk kerja yang dikehendaki. Misalnya, pada pengajaran ilmu pengetahuan alam dapat diuraikan secara mendalam dengan menggunakan berbagai kompetensi, seperti kompetensi pembuatan persiapan pembelajaran, media pembelajaran itu menggunakan media apa, menggunakan strategi apa, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, pengetahuan ini dipakai untuk menentukan target yang akan datang. Yang kedua adalah menetapkan unjuk kerja. Dari analisis dan komponen ini, supervisor dan juga guru menentukan target-target yang akan dicapai. Yang ketiga, menentukan aktivitas kinerja. Misalnya, tujuan supervisi ini yaitu untuk mengubah aspek perilaku. Nah, itu harus ditentukan perilaku apakah yang akan dihendaki, perilaku apakah yang akan dirubah. Jadi harus terperinci. Yang keempat, monitoring kegiatan untuk mengetahui unjuk kerja. Supervisor mengelola dan mengumpulkan data menjadi informasi untuk mengetahui target yang telah disetujui. Selanjutnya, melakukan penilaian terhadap hasil monitoring. Menilai berarti menafsirkan informasi yang telah ditargetkan, apakah sudah memenuhi target, apakah belum. Dalam hal ini perlu dilakukan penilaian terhadap guru dan dibandingkan dengan supervisor terhadap unjuk kerja. Dan yang terakhir adalah pembicaraan akhir. Dalam pembicaraan akhir ini, antara guru dan supervisor itu berdiskusi tentang pencapaian target. Apakah target tersebut sudah terlaksana, apakah belum. Jika ada target yang belum terlaksana, maka sebagai supervisor harus membantu dan juga mengarahkan untuk mencapai target tersebut. Terima kasih. Pengertian supervisi klinis. Supervisi klinis dapat diartikan proses pertemuan tatap muka antara supervisor dan guru, membahas tentang hal mengajar di dalam kelas, guna perbaikan pembelajaran dan pengembangan profesi dengan cara kolegial atau kesejarawan antara supervisor dan guru. Tujuan supervisi klinis. Tujuan supervisi klinis adalah untuk membantu memodifikasi pola-pola pelajaran yang tidak atau kurang efektif. Menurut Sergio Vani 1987, ada dua sasaran supervisi klinis, yang menurut penulis merefleksikan multi-tujuan supervisi pengajaran, khususnya pengembangan profesional dan memotivasi kerja guru. Tahapan-tahapan supervisi klinis. Berikut ada
8 kegiatan tahap dalam supervisi klinis yang dinamisnya dengan siklus supervisi klinis. Di sini istilah siklus mengandung dua pengertian. Pertama, prosedur supervisi klinis terdiri dari sejumlah tahap yang merupakan proses yang berkesinambungan. Kedua, hasil pertemuan tahap akhir menjadi masukan untuk tahap pertama pada siklus berikutnya. Kedelapan tahap yang dikemukakan oleh Chopgan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap membangun dan memantapkan hubungan guru-supervisor. Yang kedua, tahap perencanaan bersama guru. Yang ketiga, tahap perencanaan strategi observasi. Yang keempat, tahap observasi pengajaran. Yang kelima, tahap analisis proses pembelajaran. Yang keenam, tahap perencanaan strategi pertemuan. Yang ketujuh, tahap pertemuan, dan yang terakhir, tahap penjajakan rencana pertemuan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Bella Pursita. Di sini saya akan membahas tentang profesionalisme pendidik. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidik merupakan pemangku pendidikan yang menentukan wajah dan kualitas pendidikan. Profesionalisme atau profesional yaitu ahli, pakar, mumpuni dalam bidang yang digeluti. Jadi profesional yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. Prinsip profesionalitas yang harus dipedomani oleh guru dan dosen yaitu nomor 1, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Nomor 2, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nomor 3, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, ciri pekerjaan profesional yaitu nomor 1, memiliki landasan pengetahuan yang luas. Nomor 2, memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. Dan terakhir nomor 3, memiliki prinsip-prinsip yang etik. Demikian yang dapat saya sampaikan.